Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat innahu ala raj'ihi laqadir. Banyak penafsiran para ulama. Di antaranya adalah ada yang mentafsirkan bahwa Allah sanggup mengembalikan sperma yang sudah keluar masuk kembali. Karena sebelumnya bicara soal penciptaan manusia. Ada juga Allah Subhanahu wa taala sanggup mengembalikan manusia yang tumbuh dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, dibalikkan lagi dari tua ke dewasa, dari dewasa ke remaja, dari remaja ke anak-anak, dan begitu seterusnya. Tapi pendapat yang banyak dikuatkan ahli tafsir, maksudnya innahu ala raj'ihi laqadir di sini, Allah Maha mampu untuk membangkitkan kembali kita setelah kematian kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kita, maka Allah juga mudah membangkitkan kita. Kemudian Allah mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari itu seluruh rahasia-rahasia akan ditampakkan. Apa maksud rahasia-rahasia di sini? Sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang biasa ibadah di dunia dengan yang tidak biasa ibadah di dunia. Karena ada yang mentafsirkan sarair di sini artinya adalah salat, puasa, wudu dan mandi jinabah. 4 perkara ini disebut sarair. Salat, puasa, wudu dan mandi jinabah. Jadi nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji suruh salat, suruh puasa, disuruh berwudu dan disuruh mandi. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan salat, puasa, mandi dan juga berwudu, ya tentu gampang saja dia mempraktikannya karena sudah terbiasa melakukan di dunia. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan itu tentu akan kesulitan. Disitulah tampak siapa yang ahli ibadah, siapa yang bukan ahli ibadah. Makanya Allah mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari itu sarair akan ditampakkan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya sarair adalah seluruh perbuatan manusia yang disembunyikan di dunia. Boleh jadi ketika kita melakukan kemaksiatan orang tidak tahu, apalagi maksiat hati. Kita dendam, kita dengki, kita benci, kita hasad dan begitu seterusnya. Terkadang kita tidak tahu. Tapi nanti pada hari kiamat terbongkar semuanya. Baik amalan badan yang kita sembunyikan atau amalan hati yang kita tutupi, semua akan disingkap. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka bagi dia pada hari itu tidak akan memiliki kekuatan dan juga penolong. Sebagian ahli tafsir mengatakan kekuatan di sini artinya al-ashir, keluarga. Jadi pada hari kiamat tidak ada satupun keluarga yang akan menolong kita. Mungkin di dunia ada keluarga yang sulit kita bantu, tapi di akhirat jangankan lagi membantu keluarga. Keluarga sendiri tidak bantu kita. Kita tidak punya kekuatan. Karena nanti pada hari kiamat wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah. Semua manusia itu datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Artinya mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan penolong artinya orang-orang yang ketika di dunia mereka memiliki kekuatan. Mungkin pengusaha, mungkin penguasa, mungkin pengacara dan begitu seterusnya. Maka di hari kiamat itu semua tidak mungkin datang kepada kita untuk menolong kita. Bahkan lawyernya saja butuh lawyer. Karena memang tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali diri mereka sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak, dan yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian pun lahir sendiri. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sedikit lebarkan faedah ayat ini. Ayat ini atau 3 ayat ini
menjelaskan kepada kita tentang keimanan kita kepada hari akhir. Dan saya sudah sering katakan kepada antum bahwa rukun beriman dengan hari akhir itu ada 5. Pertama, beriman dengan adanya kematian. Kita harus yakin bahwa kita akan mati. Kemudian yang kedua, adanya kehidupan setelah kematian. Pertama dimulai dari alam barzah, alam kubur. Di situ ada fitnah kubur, di situ ada azab kubur, di situ ada nikmat kubur, di situ ada dhaghtatul qabri, himpitan kuburan, dan segala macam peristiwa yang ada dalam kuburan. Kemudian yang ketiga, kita beriman dengan hari kebangkitan, bahwa ada hari di mana semua manusia akan dibangkitkan. Itulah Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh sungguh Allah membangkitkan manusia itu maha mampu. Kemudian yang keempat, kita harus yakin di sana ada hisab, ada hari perhitungan. Semua amal kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, di sana ada al-jaza, balasan. Imma orang itu masuk ke dalam surga atau imma masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini disebut arkan, rukun-rukun beriman dengan hari akhir. Yang pertama, kita harus yakin adanya kematian. Ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Penduduk neraka itu akan berteriak-teriak dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang dulu kami lalai melakukannya. Jadi mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, dan mereka janji akan bertobat, akan melakukan amalan yang saleh. Tetapi apakah Allah kabulkan? Mustahil Allah kabulkan. Justru Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah kami telah berikan usia yang panjang kepadamu untuk berfikir, dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Wa ja'akumun nadhir. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tidak memanfaatkan umur yang kukasih dan kalian tidak sambut peringatan itu. Maka Allah katakan, fadhuku fama lidzalimina min nasir. Sekarang rasakan. Sekarang rasakan oleh kalian, dan bagi orang zalim itu satu penolong pun tidak ada. Itulah yang dikatakan tadi, fama lahum min quwwatin wala nasir. Mereka tidak punya kekuatan, bahkan penolong pun tidak.